Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali bersama saya di sini Lisna Nasaru. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial bagaimana membuat soal ulangan semester menggunakan form di Microsoft Office 365. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti video berikut ini. Seperti biasa, saya akan menggunakan browser dengan Chrome. Kemudian di address barnya, silakan masuk ke Office 365 dengan mengetikkan office.com. Oke, kalau kita sudah punya akun di Office 365, otomatis kita akan diarahkan ke akun kita. Ini tampilan dari Microsoft Office 365. Kita pilih form. Nah, setelah kita memilih form, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Akan ada dua bentuk formulir, apakah membuat formulir atau kuis baru. Karena saya akan membuat soal ulangan semester, maka saya harus memilih kuis baru. Silahkan diklik kuis baru. Nah, ketika Bapak Ibu memilih atau mengklik kuis baru, maka akan tampil tampilan seperti ini, kuis tanpa judul. Nah, Bapak Ibu silakan mengisikan soal ulangan semester ganjil. Oh iya, soal ulangan saya ambil seni budaya ya, seni budaya semester ganjil. Kemudian masukkan deskripsinya. Kalau Bapak Ibu mau menyisipkan gambar, maka silakan pilih sisipkan gambar. Tapi untuk video tutorial kali ini saya tidak akan menggunakan gambar. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini silakan membuatkan identitas siswa. Kita akan buat 3 section. Section pertama itu berisi dengan identitas siswa, kemudian section kedua berisi soal pilihan ganda, kemudian section ketiga kita akan membuat soal esai. Pilih tambahkan baru. Nah, di sini akan ada pilihan berupa pilihan, kemudian teks, kemudian penilaian, kemudian tanggal. Di sini ada pilihan lanjutan yaitu peringkat, lingkar, pengolahan file, net promoter score, kemudian ada bagian. Ini yang saya maksudkan tadi adalah section. Nah, untuk identitas siswa saya akan menggunakan teks. Siswa akan mengisi nama lengkap. Kemudian saya aktifkan harus diisi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, tambahkan baru. Kemudian pilihan. Pertanyaan kedua adalah mengisi kelas. Isikan semua kelas. Kelas 12, IPA 1, 12, IPA 2. Ini kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Kalau yang tidak diajar, tidak usah dimasukkan di sini. 12, IPA 3, 12, IPA 4. Misalkan hanya 4 kelas seperti ini. Nah, untuk pilihan kelas sudah selesai. Kemudian kita tambahkan pertanyaan berikutnya adalah tanggal mengikuti ujian. Nah, tanggal hari ini. Tanggal hari ini. Nah, di pertanyaan berikutnya saya mau buat untuk identitas siswa saya rasa cukup seperti ini. Saya akan membuat section baru yaitu untuk soal semester, tambahkan baru, kemudian pilih bagian. Nah, kita masuk ke bagian 2 yaitu pilihlah jawaban yang tepat dan benar. Kemudian klik tambahkan baru. Di sini pilih pilihan. Nah, untuk pertanyaannya saya sudah siapkan dari soal yang sudah pernah saya buat. Jadi tinggal copy dari sini. Misalkan seperti ini nomor 1. Copy. Kita paste di sini.
kalau misalkan soal ini mau diacak, keluarkan nomornya. Oh iya, ini sudah ada nomor otomatis ya, jadi kita tidak bisa mengatur nomornya karena sudah ada nomor otomatis dari Microsoft Form. Jadi otomatis untuk soal pertama itu sudah nomor 4 karena nomor 1, 2, dan 3 sudah digunakan untuk mengisi identitas siswa. Kemudian untuk opsinya tinggal di copy. Kita paste di sini. Kalau opsi bisa diacak, dikeluarkan option A, B, C, dan seterusnya. Untuk yang tidak diperlukan silakan dihapus. Kemudian berikan jawabannya yang mana. Jawabannya apa ya di sini? Coba saya jawab sembarang dulu ya. Saya pilih teater. Kemudian untuk poinnya misalkan 20 ya. Isikan 20 poin. Kemudian pilih atau aktifkan harus diisi. Di pengaturan lanjutan pilih acak opsi. Ya, aktifkan acak opsi. Jadi optionnya akan diacak. Kemudian jika ingin menambahkan soal berikutnya, klik tambahkan baru, kemudian pilih pilihan. Kita copy kembali soal nomor 2. Kita buat soal nomor 2. Sama seperti di atas tadi, keluarkan nomornya. Kemudian kopikan optionnya. Nah, untuk nomor 2 saya anggap jawabannya saya sembarang saja ya. Saya pilih nomor misalkan nomor 2 option B, saya centang. Kemudian poinnya 20 sama. Nah, saya berikan 2 contoh saja dulu untuk soal pilihan ganda. Kemudian saya akan membuat section baru untuk esai. Nah, kita pilih bagian, kemudian bagian soal esai. Nah, untuk deskripsinya, petunjuk pengerjaan soal. Jawablah soal ini dengan singkat. Jawablah soal ini dengan singkat di lembar yang telah disediakan. Oke, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk membuat soal esai, klik tambahkan baru. Pilih pilihan pilih teks ya, pilihan teks. Kemudian ketikkan pertanyaan di sini. Nah, saya akan mencoba mengambil soal esai dari sini. Misalkan nomor 42 ya. Nah, untuk poinnya, misalkan poin untuk esai nomor 1 itu adalah 10. Kemudian aktifkan harus diisi, karena ini tidak ada opsi, jadi tidak usah mengacak opsi.
Kemudian tambahkan baru. Misalkan kita ingin menyisipkan gambar. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, misalkan saya menyisipkan pertanyaan yang ada gambar. Nah, seperti ini, misalkan seperti ini. Uraikan tentang struktur berikut ini. Nah, saya ambil ini. Saya kopikan dulu soalnya. Saya paste di sini. Saya keluarkan. Untuk soalnya saya capture dulu. Oke. Struktur seni. Saya simpannya misalkan di sini, download ya. Oke. Nah, untuk sisipkan gambar tadi, saya tinggal klik yang sisipkan media, kemudian dia akan mencari di mana file tadi berada. Saya ambil dari unggah, karena berada dalam penyimpanan laptop saya atau komputer saya. Kemudian cari letaknya di mana. Jadi filenya saya simpan di download ya. Oke, ketemu. Kita sisipkan. Untuk menyisipkan gambar ya, jadi seperti ini ya. Oh ya, saya lupa tadi menambahkan poin. Jadi untuk soal nomor 2 poinnya juga 10 ya. Jadi seperti ini, saya rasa cukup dulu. Jadi untuk section pertama identitas siswa, kemudian untuk section kedua soal pilihan ganda, section ketiga itu soal esai. Oke, sekarang kita beralih ke pengaturan. Klik titik 3 di samping, kemudian pilih pengaturan. Nah, soal ini misalkan hanya diisi oleh orang-orang yang berada dalam organisasi saya. Saat ini saya aktif di akun sma.buliohuto.sch.id. Jadi hanya orang-orang yang dalam organisasi saya ini yang bisa mengakses soal ini. Karena saya mengaktifkan hanya orang di organisasi yang dapat merespon. Kalau saya aktifkan siapapun yang memiliki tautan ini dapat merespon, artinya siapapun yang mendapatkan link ini bisa mengerjakan soal ini. Tapi karena ini hanya digunakan di lingkungan SMA Negeri 1 Buliohuto, saya mengaktifkan hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Kemudian saya bisa mengatur tanggal mulai bisa diakses form ini kapan, kemudian tanggal selesainya juga kapan. Oke, saya coba aktifkan. Tanggal mulainya misalkan tanggal 7 pukul 7.30. Jadi soal ini bisa diakses mulai pukul 7.30 tanggal 7. Kemudian tanggal selesainya sama tanggal 7 bulan 12, tapi tanggalnya mungkin saya bisa selesaikan 2 jam 9.30. Jadi soal ini hanya bisa diakses selama 2 jam, sejak 7.30 sampai 9.30. Di sini saya tidak mengacak pertanyaan ya. Kemudian saya sesuaikan pesannya, terima kasih. Saya ganti, terima kasih telah mengerjakan. Telah menjawab soal ulangan semester. Misalkan seperti ini. Tidak usah, saya tidak akan mengaktifkan apa-apa lagi. Nah, untuk pengaturan lanjutan sudah selesai. Untuk acak pertanyaan saya tidak mengacak. Nah, kemudian saya akan mengatur temanya dulu. Saya memilih tema untuk interior karena ini seni. Jadi kita tinggal pilih tema dari sini, atau kita punya tema sendiri, kita bisa sesuaikan tema dengan mengklik tanda plus seperti ini. Atau kita mau yang polos-polos, silakan pilih yang bagian atas. Nah, kalau saya mau yang ini, jadi saya pilih yang kantor rumahan. Oke, untuk tema sendiri sudah selesai. Sekarang kita lihat pratinjaunya.
Jadi untuk pratinjau ada dalam bentuk komputer dan seluler. Jadi kalau misalkan si siswa menjawab soal tadi di komputer, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian jika dia menggunakan seluler, maka tampilannya akan seperti ini. Soal tidak akan terbuka apabila dia belum mengisi section 1 atau bagian 1, yaitu bagian identitas. Nah, setelah mengisi section 1, kemudian baru bisa mengklik berikutnya. Oke, jadi seperti itu. Silahkan kalau sudah selesai semuanya, silahkan di-share dengan cara klik bagikan, kemudian pilih hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Kemudian pilih yang ini, lambang rantai, kemudian salin link yang didapat untuk dibagikan ke siswa. Ya, kita coba. Nah, formulir saat ini belum bisa menerima respon karena formulir ini hanya bisa dibuka pada tanggal 7 bulan Desember 2020 pada pukul 7.30. Jadi saat ini belum bisa menerima respon. Oke, jadi sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.